Selamat datang kembali di podcast Nun Media, Nun wal Qalami wama yasturun. Pada kesempatan kali ini, Nun Media kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Abdullah Hamid, MPD, yang akrab dengan sebutan Gus Hamid. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Gus? Alhamdulillah. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nggih. Ya. Terima kasih telah menyempatkan datang ke podcast kami. Nggih. Nggih. Kalau boleh saya akan membacakan profil beliau. Beliau adalah Dr. Abdullah Hamid, SPDI, MPD, lahir di Pati 28 Agustus 1985, putra dari Kiai Haji Ali Solihin dan Hajah Siti Fatimah. Pendidikan formal beliau awali di Pati, Madrasah Ibtidaiyah, lalu Madrasah Persiapan Sanawiyah di Kudus, MTS dan MA pun juga di Kudus. Beliau merupakan wisudawan terbaik Diploma 2 Prodi PAI di IAIN Wali Songo, dan beliau juga award beasiswa Bank Jateng. S1 beliau di IAIN Kudus mengambil Prodi PAI dengan predikat cum laude. Predikat cum laude pula beliau raih di S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu beliau melanjutkan S3 di Teknologi Pendidikan. Beliau merupakan award beasiswa 5.000 doktor Kemenak RI di Universitas Negeri Malang. Banyak pula pendidikan non-formal yang pernah beliau tempuh. Salah satunya Pondok Pesantren Taswiqut Thulab Kudus, Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Jagalan Kudus. Beliau juga pernah tabarukan di Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu Kendal. Lalu beliau juga pernah belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang di bawah asuhan Kiai Haji Ahmad Samton Masduki. Di antara banyaknya organisasi yang pernah beliau tempuh, beliau merupakan Sekretaris Divisi Media dan Data RMI PBNU. Setelah itu beliau menjadi Koordinator Divisi Media dan Hubungan Masyarakat Satuan Koordinasi COVID-19 RMI PBNU 2020 sampai sekarang. Di tahun yang sama juga, tahun 2020, beliau mendapat amanah sebagai Sekretaris Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau merupakan pendiri komunitas Dunia Santri Community dan portal pesantren. Berarti ini membidangi pesantren ID. Membidangi apa ini, Gus? Nggih. Santri Community dan portal. Jadi cerita teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Hamid, sudah tadi dibacakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya dengan sangat senang hati bisa bersilaturahim dan tabarukan kembali ke sini. Saya walaupun tabarukan di sini tidak lama, tapi saya semoga diakui sebagai salah satu santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono. Teman-teman, jadi awal mula komunitas Dunia Santri Community ini adalah berawal dari ketika pada waktu itu saya sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur sedang mengikuti acara forum rektor di Universitas Islam Malang. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2017-2018 ya, sekitar tahun itu 2018. Pada waktu itu Prof. Tolhah Prof. Tolhah masih semangat, masih sehat. Kemudian pada waktu sambutan beliau bercerita tentang wasiat dari gurunya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim ini kita tahu semua adalah ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur, dan juga putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Beliau berwasiat kepada para santri-santrinya. Kita tahu semua santri-santrinya itu termasuk Prof. Tolhah. Kalau yang dari Malang ada Kiai Haji Maskur yang pahlawan nasional. Kemudian ada, tahu enggak, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Agama juga. Ya. Nah, terus Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, itu salah satu santri-santri dari Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim bercerita, awal mula negeri ini didirikan itu jenis manusia bahasanya Kiai Prof. Tolhah, saya menirukan pada waktu itu hanya ada dua. Yang pertama itu santri, yang kedua orang pinter. Biasanya kata beliau,
kalau santri itu gak pinter, kalau pinter gak santri. Nah, makanya dengan spirit itu Kiai Wahid Hasyim mempunyai spirit, dan itu diwasiatkan kepada para santri-santrinya, gimana caranya kita memproduksi seorang santri tapi yang pinter, atau orang pinter-pinter yang santri. Awal mula itu. Kemudian setelah itu beliau bercerita, saya ingin menghadiahkan 1 abad Nahdlatul Ulama, sekian puluh doktor dari Unisma untuk NU. Wah, saya merasa ini ya, sebagai anak muda itu tersindir gitu loh. Mbah Yai dengan segala keterbatasan usia yang tidak muda, tapi semangatnya untuk Nahdlatul Ulama luar biasa. Terus saya mikir pada waktu itu, apa ya yang bisa saya lakukan, kado apa ya yang inginlah tabarukan sama dengan Mbah Yai yang bisa saya persembahkan untuk Nahdlatul Ulama. Ikut-ikutan gitulah ya. Nah, singkat cerita, saya bersama teman-teman menggandeng para santri-santri ya, yang intelektual, para santri yang punya tidak hanya ahli pinter dalam ngaji, tapi juga pinter dalam hal yang lainnya. Jadi dari komunitas dunia santri ini, teman-teman ada yang diambil jurusan kedokteran, ada yang nuklir ya. Nuklirnya itu di S3-nya di Jepang, S2-nya di Eropa, S1-nya di UI. Terus ada yang ngambil jurusan jurusan matematika di Amerika ya, beasiswa Fulbright. Intinya santri-santri yang dengan berbagai latar belakang keilmuan ini saya ajak untuk berkumpul, terus diajak untuk taswirul afkar gitu ya. Kalau dulu Nahdlatul Ulama itu kan berdiri 3 pilar ya. Yang pertama adalah Nahdlatul Wathon, cinta tanah air. Yang kedua adalah taswirul afkar ya. Jadi akademik ya. Jadi poros akademik. Yang 3 adalah Nahdlatul Tujar ya, atau kebangkitan para saudagar. Nah, saya itu mengambil yang taswirul afkar tadi ya. Jadi bagaimana saya mengajak para santri untuk saling berdiskusi, berdialektika tentang keilmuan di bidang masing-masing. Jadi begitu. Wadah untuk santri-santri dalam berdiskusi. Betul sekali. Jadi mungkin ada kegiatan harian atau mingguan, Gus. Betul. Jadi dunia santri community ini awalnya itu setiap malam kita bikin open mic ya. Teman-teman bisa cek di Instagram kami, Dunia Santri Community. Itu ada open mic yang sesuai dengan keilmuan masing-masing. Jadi kalau dia seorang dokter, dia akan cerita tentang keilmuan dokter. Kalau dia seorang matematik lah ya, saintis ya, dia akan cerita tentang, dan itu akan didiskusikan bersama teman-teman yang lain. Jadi secara tidak langsung itu kita tahu, oh matematika itu seperti ini, tentang nuklir itu seperti itu, tentang kesehatan kedokteran seperti itu kita saring taswirul afkar tadi. Kemudian setelah itu ketika ada karya-karya dari anggota kami kalau nulis buku, biasanya kami juga akan bedah buku di sana ya. Terus selain itu kita juga mengadakan webinar-webinar di hari momen-momen istimewa, baik peringatan Hari Besar Agama Islam maupun peringatan Hari Besar Nasional Indonesia ya. Dan sekarang kita sudah merambah ke clubhouse. Ya, jadi setiap malam Dunia Santri itu ada diskusi ilmu, ada ngajinya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Dan alhamdulillah Gus Samton ini kalau di Dunia Santri ini sebagai dewan pembina kami ya, itu juga menjadi salah satu pengasuh di Dunia Santri, yaitu kajian fikih menggunakan kitab Taqriratus Sadidah ya. Itu setiap malam Selasa ya, malam Selasa itu Taqriratus Sadidah Gus Samton menjadi. Jadi malam Senin itu kajian hadis I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram. Kemudian malam Selasa itu Gus Samton Taqriratus Sadidah. Malam Rabu saya sendiri Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih menggunakan Aqidatul Awam dan syarah-syarahnya. Kemudian malam Kamis itu menggunakan ini, malam Kamis itu belajar bahasa Arab bagi pemula. Kemudian malam Jumat ada tahsin ya, tahsin Quran, ini yang mengampu tadi Habib Gilang Al-Matulaisi Al-Hafid, alumni Krapia Al-Munawir. Kemudian malam Sabtu biasanya kita ada agak bebas tematik, biasanya kajian sejarah, biasanya diambil oleh Gus Rijal Mumazik Zioni Jember, yang alumni Jember ini harus tahu, Rektor Inaifas ya, Jember. Terus malam Ahad kita ada kajian dengan termasuk Gus Dr. Niam, Perhimpunan Dokter NU, setiap malam Ahad gitu.
Berarti sangat terstruktur sekali nih Gus. Terstruktur dan masif. Masif. Sejauh ini kan belum tentu banyak santri yang tahu Gus komunitas ini. Mungkin untuk bisa bergabung, bisa join itu lewat mana Gus? Oke, pertanyaan bagus. Teman-teman kalau ingin berjoin baik secara sebagai anggota atau sebagai ikut kajian, teman-teman kalau mau ikut kajian, teman-teman bisa download aplikasi Clubhouse. Cari Dunia Santri Community. Nah, nanti kita setiap malam jam 9 malam, insya Allah kalau tidak ada udzur pasti ada kajian ya. Setiap malam ya. Kemudian yang kedua untuk bergabung, teman-teman bisa DM di Instagram ya. Nanti bilang aja mau bergabung. Nanti bisa digabungkan teman-teman di WA grup dan di grup Telegram begitu teman-teman. Ada grup WA dan grup Telegram ada. Seperti yang permisa ketahui bahwa Gus Hamid ini merupakan penulis dan banyak sekali karya beliau. Salah satunya yaitu yang terpampang di meja, yaitu Literasi Digital Santri Milenial. Di sini beliau menulis tentang literasi digital bagi santri. Nah, seperti yang pernah saya baca, banyak sekali orang elit antusias dalam sambutannya Gus atas buku ini. Itu apa emang sejauh ini belum ada Gus penulis yang menyinggung literasi bagi santri itu? Betul. Jadi memang teman-teman isu literasi digital sebenarnya sudah pernah diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tidak salah sekitar tahun 2017-2018. Dan alhamdulillah sampai saat ini diangkat lagi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, Kominfo, tentang bagaimana kita sebagai warga Indonesia harus cakap digital ya. Harus pinter digital. Kenapa? Sekarang eranya banjir informasi. Nah, dan ketika saya lihat memang belum banyak yang menulis tentang literasi digital, apalagi untuk santri. Saya mengambil momen di sana, maka alhamdulillah respon ketika saya mengajukan draft ini, meminta semacam endorse maupun sambutan dengan sangat senang para kiai, para santri untuk ikut meramaikan dan memberikan endorsement kalau istilahnya di dalam buku ini. Jadi jenengan dalam penulisan buku ini itu sudah lama terpikirkan atau ada kasus-kasus tertentu sehingga jenengan terpikir untuk tulis ini Gus? Pemicunya apa nih Gus? Pertama, yaitu pemicunya saya sebagai pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama. Pertama itu. Yang kedua, saya sebagai wakil sekretaris Gerakan Nasional Ayo Mondok dan juga admin Ayo Mondok. Kalau teman-teman di Instagram, di Twitter, di Facebook itu saya itu yang pegang ya. Nah, itu kasusnya tadi. Hampir setiap hari banyak orang tua, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip terkadang banyak yang belum pernah kenal dengan pondok, tanya tentang pesantren, pondok pesantren. Terkadang ada yang minta rekomendasi. Saya punya anak, ingin saya pondokkan. Seumpama ingin menghafalkan Al-Quran, saya harus mondok di mana? Nah, itu sering. Itu pertama. Tujuannya nggak ketemu dulu. Intinya awalnya menjawab orang-orang yang ingin mengetahui tentang pesantren. Yang kedua, kebetulan saya S3 di Universitas Negeri Malang, UM ya, dan ngambil jurusan Teknologi Pendidikan. Dan judul disertasi saya, kalau S1 kan skripsi, kalau S2 kan tesis. Nah, S3 saya, disertasi saya itu ini merupakan salah satu bagian dari variabel penelitian saya. Jadi saya itu ngangkat tentang pengaruh mobile seamless learning dan literasi digital terhadap penguasaan konsep siswa. Nah, jadi literasi digital ini saya sudah mempelajari baik secara teoritis maupun praktis ya. Apalagi pengalaman-pengalaman teori-teori yang di dalam pesantren saya masukkan juga di dalam buku ini. Jadi pengalaman jenengan ditorekan di buku ini. Betul. Mungkin ada sedikit kendala Gus dalam penyusunan buku ini Gus. Sangat tidak hanya sedikit ya, banyak sekali kendala. Saya hampir punya tradisi dari dulu kalau skripsi saja, tesis saja, disertasi saja, itu mungkin teman-teman nanti hanya akan berada di rak-rak perpustakaan. Kemungkinan juga bisa masuk ke Dewan Pertimbangan.
maksudnya ditimbangkan gitu. Nggak dibaca maksudnya. Tapi kalau teman-teman punya skripsi, tesis, disertasi yang kemudian di metamorfosa ulang, dikasih sentuhan lebih ringan, diringankan, insya Allah dijadikan sebuah buku, insya Allah hasil penelitian Anda akan lebih banyak dibaca oleh orang, ya kan? Tapi kalau hanya skripsi, tesis, dan disertasi, ya akan terpampang saja ya hanya terpampang menjadi di perpustakaan saja ya, hanya menjadi memenuhi perpustakaan atau masuk ke dewan pertimbangan tadi ya, dijual secara kiloan gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau memulai sedikit skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda, insya Allah ya, nanti buku Anda akan dibaca oleh banyak orang. Jadi sudah lama Gus jenengan mungkin merencanakan tulisan ini? Saya lulus S3 Januari 2020. Wisuda Desember 2020. Itu pun online. Jadi ini wisuda terakhir saya. Habis ini ada wisuda lagi tapi kalau jadi profesor ya. Tapi untuk pendidikan itu wisuda terakhir itu online ya. Nah, ketika perjalanan Januari 2020 dan sampai Desember 2020 itu saya terkena COVID ya. Saya terkena COVID juga ya, positif. Tes PCR, tidak hanya swab, PCR, COVID, dan alhamdulillah berkah COVID, saya harus isolasi mandiri 14 hari di rumah dan alhamdulillah menyelesaikan buku ini ya. Jadi ini adalah berkah COVID dan saya LC sebenarnya, lulusan COVID gitu ya. Bukan LC luar negeri tapi LC lulusan COVID gitu.